Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kaila Sakira dengan NIM 12180222343 dari kelas Agroteknologi 3C dengan dosen pengampu Ibu Rita Elvianis SP MSc. Video ini dibuat guna memenuhi tugas fisiologi tumbuhan dengan tema unsur hara. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa itu pengertian dari unsur hara tersebut. Unsur hara tanaman adalah unsur yang diserap oleh tumbuhan. Setiap unsur hara ada dalam jumlah tertentu bagi tanaman. Jika unsur hara ini tidak tersedia bagi tanaman, maka tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan atau yang biasa kita sebut dengan defisiensi dan pertumbuhannya terganggu. Nah, unsur hara ini memiliki kriteria bagi tanaman. Yang pertama yaitu terlibat langsung dalam penyediaan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Yang kedua, tersedia agar tanaman dapat melengkapi siklus hidupnya. Yang ketiga, jika tanaman mengalami defisiensi, hanya dapat diperbaiki dengan unsur hara tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam unsur hara. Unsur hara ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan suatu tanaman dalam jumlah besar, sedangkan unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Poin pertama yaitu macam-macam unsur hara makro. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen adalah salah satu unsur hara yang dapat disediakan melalui pemupukan. Peranan nitrogen secara fisiologis yaitu yang pertama mereduksi metabolik nitrat, yang kedua asimilasi amonia. Selanjutnya yaitu fungsi nitrogen bagi tanaman. Yang pertama meningkatkan pertumbuhan tanaman, yang kedua meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas tanaman penghasil daun-daunan. Yang kedua yaitu fosfor. Ketersediaan dan kecukupan unsur fosfor ini menjadi penentu produktivitas tanaman. Fosfor terdapat dalam setiap tanaman walaupun jumlahnya tidak sebanyak natrium dan kalium. Fungsi dari fosfor dalam tanaman yaitu yang pertama dapat mempercepat pertumbuhan akar, yang kedua dapat mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa, kemudian yang ketiga dapat meningkatkan produksi. Baiklah, selanjutnya yaitu kalium. Peranan kalium terhadap tumbuhan yang pertama pembentukan protein dan karbohidrat, yang kedua mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman, yang ketiga meningkatkan kualitas biji dan buah, yang keempat yaitu mengaktifkan berbagai enzim, yang kelima mengatur pergerakan stomata dan hal yang berhubungan dengan air, yang keenam yaitu meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit, dan yang terakhir metabolisme karbohidrat yakni pembentukan, pemecahan, dan translokasi pati. Selanjutnya yaitu kalsium. Adapun fungsi kalsium terhadap tanaman yang pertama dapat menetralkan asam-asam organik yang dihasilkan metabolisme, yang kedua penting bagi pertumbuhan akar, yang terakhir dapat menetralkan tanah asam, dapat menguraikan bahan organik, tersedianya pH dalam tanah tergantung pada kalsium. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium diserap dalam bentuk Mg++, merupakan bagian dari klorofil. Kadarnya lebih rendah daripada kalsium. Magnesium ini banyak terdapat dalam buah dan juga dalam tanah. Selanjutnya yaitu balerang. Balerang diserap tanaman dalam bentuk ion SO42-. Balerang ini diserap melalui daun dalam jumlah kecil, tetapi pada dasarnya merupakan racun bagi tanaman. Peranan fisiologi balerang menyerupai nitrogen. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur hara mikro. Unsur hara mikro yaitu unsur yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Meskipun jumlahnya kecil, namun kekurangan unsur ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan akan berpengaruh mengurangi potensi hasil pertanian. Mengacu konsep faktor pembatas. Kadar hara mikro ini umumnya dinyatakan dalam bentuk Mg atau Kg. Selanjutnya yaitu boron. Peranan boron terhadap tumbuhan yaitu yang pertama translokasi gula ke membran, mengatur kegiatan oksidasi oleh enzim polifenol C, memodifikasi keseimbangan di dalam metabolisme fosfat ester, dan yang terakhir mempengaruhi penyebar efek katalitik dari O-diphenol di dalam metabolisme sel. Kita next. Selanjutnya yaitu besi.
Fungsi besi bagi tanaman yang pertama penting untuk pembentukan fungsi klorofil. Yang kedua, diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, berperan dalam mengaktifkan berbagai enzim. Yang keempat, penting bagi pertumbuhan vegetatif tanaman yang sehat. Yang terakhir yaitu berperan penting dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein. Gejala Fa ini atau yang biasa kita sebut dengan besi muncul pertama kali pada daun-daun muda, mengalami klorosis di antara tulang daun, kemudian menyebar ke seluruh daun. Pada kondisi paling parah, daun muda mengering dan tulang tetap hijau dan pucuk daun berwarna coklat. Selanjutnya yaitu mangan. Mangan diserap tanaman dalam bentuk Mn2+. Mangan ini diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan zat protein dan vitamin, terutama vitamin C. Fungsi dari mangan ini yaitu yang pertama penyusunan ribosom dan juga mengaktifkan polimerase, sintesis protein dan karbohidrat. Kemudian yang kedua, berperan sebagai aktivator bagi sejumlah enzim utama dalam siklus Krebs, dibutuhkan untuk fungsi fotosintesis yang normal dalam kloroplas. Ada juga indikasi dibutuhkan dalam sintesis klorofil. Kemudian yang ketiga yaitu esensial dalam fotosintesis 2, bertindak sebagai penghubung ATP kompleks fosfokinase, fosfotransferase, dan mengaktifkan IAA oksidase. Kemudian yang terakhir yaitu tembaga. Tembaga berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun atau yang biasa kita sebut dengan klorofil dan merupakan bahan pembentuk beberapa jenis enzim. Gejala kekurangan tembaga pada tanaman yaitu seperti yang kita lihat pada gambar, ujung daun tidak merata, layu, dan mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, terutama pada jenis tanaman jeruk dan tanaman sayur. Baiklah, dari video saya ini diambil kesimpulan. Yang pertama, tanah merupakan suatu sistem yang kompleks, berperan sebagai sumber kehidupan tanaman, yaitu air, udara, dan unsur hara. Tembaga, seng, besi, dan mangan merupakan beberapa contoh unsur hara mikro yang esensial bagi tanaman, karena walaupun diperlukan dalam jumlah relatif sedikit, tetapi sangat besar peranannya dalam metabolisme di dalam tanah. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan produksi suatu tanaman ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang sangat menentukan lajunya pertumbuhan, perkembangan, dan produksi suatu tanaman adalah tersedianya unsur-unsur hara yang cukup di dalam tanah. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan penjelasan ini, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.